Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita jarang memperhatikan manfaat dari batang pisang. Kita cenderung lebih memperhatikan buah yang dihasilkan karena dapat dikonsumsi. Batang pisang atau biasa dikenal dengan gedebok pisang adalah limbah pertanian dan jumlahnya sangat melimpah dikarenakan pohon pisang hanya berbuah sekali selama masa hidupnya. Setelah itu akan layu dan mati. Unsur hara yang terdapat dalam batang pisang diantaranya adalah kalsium sebesar 16%, kalium sebesar 23%, dan kadar fosfor sebesar 32%. Ketiga unsur hara tersebut merupakan nutrisi penting untuk pertumbuhan tanaman. Batang pisang pun tinggi kandungan nitrogennya, di mana nitrogen berguna bagi pembentukan vegetatif tanaman, merangsang fotosintesis untuk penghijauan daun, membentuk persenyawaan organik, serta merangsang perkembangan mikroorganisme dalam tanah. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Berikut cara memanfaatkan batang pohon pisang untuk meningkatkan kesuburan pada tanaman kita. Pertama, mengubur ke dalam tanah. Ini adalah cara termudah dan tercepat untuk dilakukan. Batang pisang yang dikubur ke dalam tanah akan secara alami diurai oleh mikroorganisme tanah dan dalam prosesnya akan memberikan nutrisi kepada tanaman ataupun makanan untuk hewan yang berada di dalam tanah. Walaupun proses terurainya lambat, tetapi ini adalah salah satu metode mengkompos yang anti bau dan anti ribet. Untuk mempercepat prosesnya, kita potong-potong terlebih dahulu batang pisang menjadi lebih kecil. Ini akan memperluas dan mempermudah kerja mikroorganisme karena dapat menjangkau semua bagian dari batang pisang. Jika kita menanam menggunakan pot atau polybag, maka kubur potongan batang pisang ke bagian tengah media tanam saat awal menyiapkan media tanam, atau di pinggiran bagian pot jika sudah ada tanaman di pot tersebut. Yang perlu diingat, jangan mengubur bahan organik segar terlalu dekat dengan akar karena proses penguraiannya akan menimbulkan panas yang mungkin tidak cocok untuk akar. Lalu jika kurang dalam mengubur bahan segar, ini juga akan memancing serangga pengganggu untuk mendekat. Di sini saya menjadikan potongan batang pisang sebagai lapisan pertama untuk raised bed. Untuk campuran raised bed yang saya buat, saya akan memasukkan setidaknya 1/4 bagian dari bahan organik segar yang saya dapatkan dari pohon pisang. Setelahnya, saya memenuhi raised bed dengan campuran kompos dan tanah lapisan atas. Karena posisi raised bed tepat di atas tanah tanpa ada lapisan yang memisahkan, maka bahan organik segar yang kita kubur akan memancing hewan-hewan tanah untuk datang. Salah satunya adalah cacing tanah. Ekosistem yang terjaga dalam media tanam akan meningkatkan kesuburan tanah tersebut. Selain menjadikan tanah kaya akan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman, cacing tanah dapat meningkatkan porositas tanah, artinya oksigen dapat lebih mudah masuk ke akar tanaman. Cacing bergerak ke dalam tanah dan memakan bahan organik yang nantinya akan dikeluarkan sebagai pupuk organik. Pupuk organik dari cacing yang juga dikenal dengan vermicompost terbuat dari kotoran cacing. Saat cacing memakan bahan organik, kotorannya dapat menciptakan penyubur tanah yang optimal. Inilah beberapa manfaat yang dapat kita ambil jika mengubur bahan organik segar langsung ke dalam tanah. Beberapa waktu berikutnya, ketinggian media tanam akan menyusut, di mana ini adalah tanda jika batang pisang atau bahan organik yang kita kuburkan telah terurai. Saat ini terjadi, tambahkan media tanam lagi di bagian atas, atau kubur kembali potongan batang pisang di bagian pinggir wadah tanam. Berikutnya, sebagai bahan kompos.
Kompos adalah salah satu bahan organik yang dapat memperbaiki sifat-sifat tanah. Kompos memperbaiki sifat fisik tanah dengan cara membuat tanah tersebut menjadi gembur sehingga aerasi menjadi lebih baik serta mudah ditembus perakaran tanaman. Memberikan kompos pada tanah yang bertekstur pasir akan meningkatkan pengikatan antar partikel dan meningkatkan kapasitas mengikat air. Sifat kimia tanah pun diperbaiki dengan meningkatnya kapasitas tukar kation dan ketersediaan hara. Sedangkan pengaruh kompos pada biologi tanah adalah menambah energi yang diperlukan untuk kehidupan mikroorganisme tanah. Salah satu kelebihan batang pisang sebagai bahan kompos selain mengandung unsur hara adalah batang pisang memiliki kemampuan menahan air yang sangat besar. Bila ingin menghasilkan kompos dengan baik, batang pisang dicincang terlebih dahulu. Batang pisang memiliki struktur seperti pelepah yang mudah diambil satu demi satu, dan ini memudahkan kita memotongnya menggunakan pisau atau sabit. Semakin kecil ukuran batang pisang akan semakin mempercepat proses penguraian dan pengomposan. Selain itu, lapisan yang dipotong lebih kecil akan memudahkan pencampuran dengan bahan kompos lainnya. Kualitas kompos akan lebih baik bila dicampur dengan bahan lain sehingga memperkaya komponen kompos yang akan dihasilkan. Bahan yang dicampurkan tersebut tentu dengan melihat ketersediaan bahan yang kalian punya. Komposisi terbaik saat membuat kompos adalah 1/3 bagian bahan segar atau di sini batang pisang dan 2/3 bahan kering. Misalnya saja daun kering, serbuk gergaji, kertas karton, dan lain sebagainya. Dengan keseimbangan bahan yang kita buat akan mengurangi resiko kompos kita berbau tidak sedap dan mempercepat proses pengomposannya. Bahan bisa ditumpuk selapis demi selapis dan lakukan pengadukan seminggu sekali dalam 1 bulan pertama, dan pada bulan berikutnya pengadukan bisa lebih jarang. Pengadukan bahan kompos akan membantu proses pengomposan lebih cepat, karena mikroorganisme membutuhkan oksigen untuk berkembang dengan baik. Tetapi, bahan kompos tetap akan menjadi kompos walaupun tanpa pengadukan. Hanya waktu yang dibutuhkan akan lebih lama dibanding jika diaduk. Yang terbaik, cukup aduk seminggu sekali pada bulan pertama bahan ditumpuk. Biasanya, kompos akan jadi pada 1,5 bulan berikutnya, tetapi lebih baik lagi jika kita diamkan dulu kompos selama 1-2 bulan agar bahan kompos lebih halus. Yang ketiga, sebagai pupuk organik cair atau POC. Limbah tanaman pisang seperti batang memiliki banyak kandungan fosfor yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu juga terdapat mineral seperti Fe, Na, Mg, dan lain-lain, di mana mineral-mineral ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan dalam kelangsungan hidupnya. Kita dapat menjadikannya bahan untuk pupuk organik cair yang kita buat. Caranya pun cukup mudah. Pertama-tama, siapkan dulu alat dan bahan-bahan untuk POC kita. Untuk takaran bahan, sesuaikan dengan ketersediaan dan kebutuhan. Tidak ada yang paten dalam hal ini. Di sini, saya menggunakan beberapa bahan POC dan batang pisang adalah salah satunya. Mencampurkan beberapa bahan sekaligus akan membuat POC yang kita buat lebih kaya nutrisi. Berikutnya, potong kecil-kecil batang pisang dan rendam bersamaan dengan bahan-bahan lainnya. Saat membuat POC, kita membutuhkan mikroorganisme lokal untuk membantu prosesnya. Misalnya, kita bisa menggunakan EM4, tape atau ragi tape, terasi, dan lain sebagainya. Setelah semua bahan tercampur, tutup wadah. Nantinya akan muncul buih-buih udara pada POC dan kita perlu membuka tutup wadah beberapa hari sekali untuk mengeluarkan udara di dalamnya. Saat buih-buih tersebut mulai menghilang atau berkurang,
maka pupuk organik cair sudah bisa digunakan. Biasanya memakan waktu sekitar 2 minggu atau bisa lebih lama lagi sebelum dapat digunakan. Berikutnya, sebagai wadah tanam. Batang pisang mengandung cukup air sehingga sangat baik digunakan sebagai media tanaman pada musim kemarau. Air yang dibutuhkan untuk menyiram tanaman akan lebih sedikit sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Caranya dengan menggali lubang-lubang kecil pada batang pisang dengan bantuan benda tajam seperti pisau. Tambahkan sedikit tanah dan silakan menanam sesuai kebutuhan. Hal ini terutama memungkinkan pertumbuhan tanaman bahkan ketika musim kemarau sedang berlangsung tanpa menggunakan fasilitas irigasi yang tepat. Pilih tanaman yang berakar pendek jika akan menggunakan batang pisang sebagai media tanam. Misalnya saja sayuran kangkung, bayam, sawi, dan lain-lain. Yang terakhir, perlindungan tanaman muda. Lembaran batang pisang yang lebar dapat dimanfaatkan sebagai payung bagi tanaman muda atau benih yang akan kita tanam langsung ke tanah. Ini akan menjaga agar benih tetap lembab di bawah sinar matahari dan tanaman muda yang baru pindah tanam tidak stres dengan matahari yang terik. Potong lembaran batang pisang sekitar 30-an cm atau sesuai dengan kebutuhan, lalu lipat menjadi 2 dan tancapkan di atas benih atau tanaman muda kita. Jika ingin tahu lebih lengkap terkait pupuk organik cair yang saya buat, klik video pada kiri layar. Jika penasaran dengan proses mengkompos sampai jadi, klik video pada kanan layar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.